Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Alicia Fauzia Husna. Jadi, di sini saya akan memberitahu teman-teman sekalian tentang cara pemberian obat secara sublingual, secara pervaginan, dan secara anus atau rektum. Oke, langsung saja ke penjelasannya. Apa itu pemberian obat secara sublingual? Jadi, pemberian obat secara sublingual yaitu pemberian obat melalui bawah lidah. Nah, tujuannya ini yaitu untuk agar efek obat yang ditimbulkan itu jauh lebih cepat bekerja, karena biasanya itu merupakan pusat tempat rasa sakit. Persiapan sendiri yaitu ada yang pertama, kita harus selalu mengecek perencanaan keperawatan pasien atau klien. Yang kedua, klien diberi penjelasan tentang prosedur apa yang akan dilakukan dan juga kita mempersiapkan alatnya. Yang ketiga, mempersiapkan obat yang telah ditentukan oleh dokter. Yang keempat, tong spatel. Fungsinya apa? Yaitu untuk mengangkat lidah apabila pasien tidak sadarkan diri. Dan yang terakhir ada kasa untuk membungkus tong spatel tersebut. Pelaksanaannya, yang pertama, perawat wajib untuk cuci tangan terlebih dahulu. Selanjutnya, memasang tong spatel jika pasien tidak sadar diri. Dan kalau pasien itu sadar, dianjurkan untuk mengangkat lidahnya. Lalu, meletakkan obat di bawah lidah. Setelah itu, memberi klien supaya tidak menelan obat tersebut. Jadi kita harus memberitahu pasien supaya obat tersebut tidak ditelan. Lalu, setelah itu perawat cuci tangan kembali dan memperhatikan catatan medis pasien atau bisa disebut dengan dokumentasi. Dokumentasinya apa? Yaitu dengan menulis nama obat, nama perawat, nama pasien, jam, waktu, tanggal, dan tanda tangan perawat. Selanjutnya, saya akan langsung memberitahu teman-teman sekalian tentang pemberian obat secara anus atau rektum. Yaitu pemberian obat secara rektum atau anus itu merupakan pemberian obat yang kita lewatkan dalam anus pasien tersebut. Nah, jadi itu bisa disebut dengan suppositoria. Tujuannya sendiri itu untuk memberikan efek lokal dan sistemik terhadap pasien. Alat dan bahan yang perlu kita persiapkan yaitu pertama, obat suppositoria itu wajib karena itu yang akan kita masukkan ke dalam anus pasien. Selanjutnya ada sarung tangan atau bisa disebut dengan handscoon, kain kasa, vaselin atau pelumas, dan ada kertas tisu. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk ke prosedur kerja pemberian obat secara anus. Yang pertama yaitu kita menjelaskan prosedur yang akan dilakukan. Tapi sebelumnya kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Lalu kita menggunakan sarung tangan atau handscoon. Lalu kita membuka pembungkus obat tersebut dan pegang dengan kain kasa. Jangan menggunakan tangan kosong. Jadi kita harus menggunakan kain kasa. Setelah itu, olesi ujung obat tersebut dengan pelicin. Supaya apa? Supaya obat yang akan dimasukkan ke dalam anus itu dia licin atau bisa disebut dengan supaya tidak sakit saat dimasukkan ke dalam anus pasien. Lalu kita meminta pasien untuk memposisikan diri miring atau disebut dengan SIM. Setelah itu kita membuka bokong pasien dengan tangan kiri, lalu kita memasukkan obat tersebut dengan perlahan-lahan. Pada orang dewasa, kita harus mengenai kurang lebih dinding rektal sekitar 10 cm dan kepada anak bayi kurang lebih sekitar 5 cm. Selanjutnya, setelah selesai, tarik jari tangan dan bersihkan daerah sekitar anal dengan tisu. Lalu kita menganjurkan klien untuk tetap berbaring terlentang atau miring selama kurang lebih 15 menit. Setelah itu, kemudian lepas sarung tangan dan jangan lupa untuk cuci tangan, catat prosedur kerja tadi, dan
respon pasien seperti apa. Untuk pendokumentasiannya itu masih sama, kita harus menuliskan nama obat, nama perawat, hari, jam, tanggal, terus jangan lupa untuk memberikan tanda tangan perawat. Dan untuk selanjutnya saya akan langsung menjelaskan pemberian obat secara pervaginan. Pervaginan itu dikategorikan dalam pemberian obat dengan supo tadi. Pemberian obat pervaginan yaitu pemberian obat yang dilakukan dengan cara memasukkan obat melalui vagina, atau tujuannya yaitu untuk terapi obat dan mengobati saluran vaginan atau serviks. Biasanya obat ini diberikan pada pasien ibu hamil atau yang mengalami pecah ketuban. Untuk apa? Untuk merangsang kontraksi pada daerah tersebut. Untuk persiapannya sendiri yaitu kita harus mempersiapkan bagi yang beralas, catatan atau format obat, lalu obat supo tadi, obat pervaginan, sarung tangan yang sekali pakai karena itu sifatnya steril, tisu, selimut mandi. Untuk persiapannya sendiri yaitu kita harus memperkenalkan diri kita sendiri dan identifikasi pasien, lalu berikan penjelasan tentang tujuan atau tindakan yang akan dilakukan, karena tidak mungkin kan apabila kita tiba-tiba langsung melakukan sebuah tindakan tersebut. Lalu kita membuat informed consent atau persetujuan apakah pasien tersebut mau diberikan obat melalui pervaginan atau tidak. Lalu untuk persiapan lingkungannya yaitu kita harus menjaga privasi pasien karena itu penting. Lalu menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Jangan membuat pasien itu merasa gelisah atau merasa tidak tenang. Untuk prosedur kerjanya yaitu yang pertama, kita harus mencuci tangan dan mengenakan sarung tangan yang steril atau sekali pakai. Lalu kita mempersiapkan peralatan yang diperlukan. Sebelumnya cek label obat dan ini biasanya dilakukan selama 3 kali. Lalu pasang selimut mandi sampai menutupi pada bagian kaki pasien. Setelah itu, bantu pasien dalam posisi terlentang dengan menekuk kedua kakinya. Setelah itu, kita mengeluarkan obat supositoria tadi dari bungkusnya. Lalu letakkan ovula pada lubang yang terdapat pada aplikator. Setelah itu, pastikan bagian yang tumpul yang masuk di aplikator tersebut. Selesai, kita memasukkan ujung lancip ovula, lalu tekan tombol aplikator untuk melepas ovula. Bila tidak ada aplikator, masukkan ovula sepanjang jari telunjuk kita. Lalu, rapatkan kedua kaki selama beberapa detik. Berbaringlah kurang lebih 5-10 menit untuk menahan ovula agar tetap diam dan bersihkan aplikator. Lalu, lepaskan sarung tangan dengan menarik bagian dalam keluar dan buang ke dalam wadah yang tepat. Jangan dibuang di tempat sampah yang sembarangan. Setelah itu selesai, cuci tangan. Untuk pendokumentasiannya itu masih sama, yaitu kita harus mendokumentasikan tindakan tersebut yang telah kita lakukan tadi apa, lalu mengevaluasi hasil dokumentasi dan hasil tindakan. Mungkin segitu dulu pemberian dari saya tentang pemberian obat secara lingual, pervaginan, dan melalui rektum atau anus. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya Alicia Fauzia Husna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.